Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Permadewi dengan NIM 2311098. Video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah fikih yaitu dosen pengampu Bapak Muhammad Ihsan Jauhari. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok 1 yaitu konsep dasar syariah, fikih dan usul fikih. Baiklah, pembahasan pertama itu saya akan menjelaskan tentang pengertian syariah, fikih, dan usul fikih. Yang pertama itu syariah. Syariah secara etimologis adalah jalan ke tempat pengaliran, dan secara terminologis adalah hukum-hukum Allah yang diatur dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat. Dan adapun fikih. Fikih secara etimologis adalah berasal dari bahasa Arab yaitu pokoha, yang berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Fikih secara terminologis adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang digali dan ditentukan oleh dalil-dalil yang tafsir. Dan adapun usul fikih. Usul fikih ini adalah sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah fikih. Sejarah fikih yang pertama itu periode pertumbuhan. Periode pertumbuhan ini terbagi menjadi dua masa, yaitu masa Mekah dan masa Madinah. Pada masa Mekah ini, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan mengajarkan kepada umat pada masa itu yaitu belajar tauhid dan akidah. Dan tujuannya untuk membangun pondasi agama pada masa itu. Yang kedua, yaitu pada masa Madinah. Masa ini Islam membentuk negara dengan aturan hukum yang diperlukan untuk mengatur masyarakat pada masa itu. Yang kedua itu periode sahabat. Pada masa ini Islam mengalami perkembangan secara pesat dan pada masa ini juga para sahabat melakukan ijtihad untuk menafsirkan ayat-ayat dan memberikan fatwa terkait permasalahan yang belum ada dalam Al-Quran, hadis. Pada masa sahabat ini, ayat-ayat Al-Quran terkumpul dalam satu mushaf. Yang ketiga itu periode kemunduran. Pada masa ini terjadi kemajuan pesat dalam pembinaan para ulama. Para ulama dituntut untuk melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang baru muncul. Yang keempat itu periode kemunduran. Pada masa ini, semangat para ulama melakukan ijtihad menurun drastis karena mereka cenderung hanya mengikuti pendapat yang sudah ada tanpa mengkaji kembali Al-Quran dan hadis secara mendalam. Masa ini juga disebut sebagai masa taklid, stagnasi, dan kemunduran bagi dunia Islam. Yang kelima itu ada periode kebangkitan kembali. Pada masa ini, periode kebangkitan kembali ini dalam dunia Islam terjadi ketika umat Islam mulai menyadari kemunduran mereka, terutama setelah jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon pada tahun 1798 Masehi. Dan salah satu tanda kebangkitan fikih Islam pada periode ini adalah penyusunan majalah Al-Ahkam Al-Hidayat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan adapun pembahasan selanjutnya, yaitu perbedaan dan hubungan syariah, fikih, dan usul fikih. Hubungan di antara ketiga ini sangat erat, dan adapun perbedaannya antara syariah, fikih, dan usul fikih. Syariah berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Fikih berasal dari pemikiran manusia. Sedangkan usul fikih ini yaitu kajiannya berasal dari dalil-dalil fikih. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih. Menurut Az-Zarqawi membagi ruang lingkup usul fikih terbagi menjadi 6. Yang pertama itu fikih ibadah. Adalah ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan ibadah seperti solat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ahwal syaksiyah adalah ketentuan hukum dengan kehidupan keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan lain-lain sebagainya.
Yang ketiga ini adalah fikih muamalah, adalah ketentuan hukum berkenaan dengan hubungan sosial dalam Islam seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat itu fikih jinayah adalah ketentuan hukum berkenaan dengan saksi-saksi atau tindakan-tindakan kejahatan seperti tindakan kejahatan hudud, diyat, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima yaitu fikih siasah adalah ketentuan hukum berkenaan pada hubungan warga negara dengan suatu pemerintahan seperti hubungan politik. Yang keenam itu yaitu fikih ahlan mulukiyah adalah ketentuan hukum berkenaan bagaimana etika pergaulan seorang muslim dalam tatanan kehidupan sosial. Adapun tujuan mempelajari fikih, yaitu tujuan mempelajari fikih agar kita dapat mengetahui mana yang haram dan mana yang halal, dan kita dapat mengetahui hukum dengan jalan yakin dan pasti. Baiklah pembahasan makalah kelompok 2, sejarah dan perkembangan fikih. Yang pertama itu masa Rasulullah, yang kedua itu masa sahabat, yang ketiga itu masa imam mazhab, yang keempat itu masa kontemporer. Eee, yang pertama itu masa Rasulullah. Pada masa ini terbagi menjadi dua masa. Yang pertama itu masa Mekah, yang kedua itu masa Madinah. Pada masa Mekah yaitu dakwah yang dilakukan yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Pada masa itu Rasulullah mengajarkan tauhid dan akidah kepada umat melalui keimanan dan ketauhidan. Yang kedua itu masa Madinah. Pada masa ini Islam mulai membentuk negara dengan aturan hukum yang diperlukan untuk mengatur masyarakat pada masa itu. Yang kedua yaitu masa sahabat. Pada masa ini, Islam mengalami perkembangan secara pesat, dan pada masa ini para sahabat melakukan ijtihad untuk menafsirkan ayat-ayat dan memberikan fatwa terkait permasalahan hukum yang belum ada pada Al-Quran dan hadis. Dan pada masa ini terkumpulnya ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Yang ketiga itu masa imam mazhab. Pada masa ini, imam mazhab di mana para imam besar mendirikan mazhab-mazhab fikih utama dalam Islam, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan pada masa ini, proses mengembangkan dan menyebarkan pemahaman serta melakukan ijtihad mereka terhadap hukum-hukum Islam. Perkembangan pada masa ini berlangsung dari abad ke-7 hingga pada uh, masa ke-9 Masehi. Yang keempat itu masa kontemporer. Pada masa ini, pemikiran fikih Islam beradaptasi dengan tantangan zaman modern, baik dari segi sosial, politik, maupun teknologi. Pada masa ini dimulai pada abad ke-19 hingga saat ini membawa perkembangan pesat dalam perubahan dan penyelesaian dengan perkembangan zaman melalui ijtihad fikih, beradaptasi dengan masa modern sekarang yang kita rasakan. Fikih kontemporer adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah dan dalil-dalil tafsili. Masalah-masalah dimulai dari zaman postmodern hingga berlangsung pada masa ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari kelompok 3 yaitu Toharoh. Toharoh menurut bahasa, toharoh adalah bersuci atau mensucikan diri dari kotoran. Menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri dari hadis, kotoran, dan najis. Toharoh terbagi menjadi dua. Yang pertama itu toharoh ma'nawiyah adalah membersihkan diri dari syirik atau maksiat. Caranya dengan bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada taharah isyasyah adalah membersihkan diri dari hadis dan najis secara mensucikannya dengan mandi wajib, wudhu, dan tayamum. Baiklah, pembahasan selanjutnya itu macam-macam air. Yang pertama itu ada air mutlak. Air mutlak ini adalah air suci lagi mensucikan seperti air salju, air embun, air laut, air zam-zam, dan air yang berubah. Yang kedua itu ada air mustakmal, adalah air yang menetes atau terjatuh dari anggota tubuh orang yang berwudu ataupun orang yang mandi.
Yang ketiga itu ada air yang berubah karena benda suci, adalah air yang tercampur benda suci seperti sabun, minyak wangi, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat ini adalah air yang bertemu benda najis. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang wudhu. Wudhu adalah membersihkan sebagian tubuh tertentu seperti wajah, tangan, kepala, dan kaki menggunakan air tujuannya yaitu untuk beribadah. Rukun wudhu yang pertama itu ada niat, yang kedua itu mencuci wajah, yang ketiga mencuci kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat yaitu mengusap kepala, yang kelima yaitu tertib. Syarat sah wudhu, yang pertama itu ada Islam, yang kedua baligh, yang ketiga itu berakal, yang keempat bersih dari hadis dan hadas, yang kelima itu menggunakan air yang suci, yang keenam menjaga aurat, yang ketujuh tidak ada sesuatu yang menghalangi kulit, yang kedelapan yaitu tertib. Dan adapun hal-hal yang dilakukannya berwudu. Yang pertama itu yaitu ketika hendak sholat, yang kedua itu ketika tawaf di Mekah, yang ketiga itu ketika hendak menyentuh sebuah mushaf. Dan adapun tayamum. Tayamum secara bahasa adalah menyengaja. Secara istilah adalah menyengajakan diri menyentuh debu yang suci yang mengusap wajah dan tangan sekali atau dua kali sentuhan dengan niat. Adapun rukun tayamum. Rukun tayamum itu yang pertama itu ada niat, yang kedua yaitu membaca basmalah, yang ketiga itu menempelkan kedua tangan dengan mengusap punggung kedua telapak tangan secara bergantian dari ujung jari sampai pergelangan yang berbatasan. Dan adapun pembahasan selanjutnya yaitu tentang mandi. Mandi adalah menguyur air ke seluruh tubuh ataupun badan. Syarat sahnya mandi yaitu ada niat. Yang pertama itu niat, yang kedua itu beragama Islam, yang ketiga baligh, yang keempat yaitu menggunakan air yang suci, yang kelima itu tidak ada sesuatu yang menghalangi kulit, yang keenam yaitu tertib. Dan adapun hal-hal yang mewajibkannya mandi, yang pertama itu keluar mani, yang kedua itu masuk Islam, yang ketiga itu matinya orang Islam, yang keempat yaitu bersetubuh, yang kelima itu haid, yang keenam yaitu nifas. Baiklah, pembahasan makalah keempat yaitu tentang sholat. Salat merupakan rukun Islam kedua. Secara etimologis, salat adalah doa. Secara terminologis, salat adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Syarat wajib salat, yang pertama itu yaitu muslim, yang kedua itu berakal, yang ketiga itu baligh, yang keempat yaitu bersih dari haid dan nifas. Syarat sahnya sholat, yang pertama itu waktunya telah tiba, yang kedua itu suci dari hadas besar dan hadas kecil, yang ketiga itu suci badan, pakaian, dan tempat dari najis, yang keempat itu menutup aurat, yang kelima itu menghadap ke kiblat. Dan adapun rukun sholat, yang pertama itu niat, yang kedua itu berdiri tegak bagi yang mampu, yang ketiga itu takbiratul ihram, yang keempat itu membaca Al-Fatihah, yang kelima itu ruku, dan yang keenam itu bangkit dari ruku lalu itidal, yang ketujuh yaitu sujud dua kali, yang kedelapan duduk di antara dua sujud, yang kesembilan yaitu duduk akhir yang mengiringi salam yaitu duduk tahiyat, yang kesepuluh yaitu membaca tasahud sewaktu duduk akhir, yang kesebelas membaca selawat, yang kedua belas membaca salam, dan yang ketiga belas yaitu tertib. Dan adapun macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan setelah sholat fardu. Jika apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Sholat sunnah disebut juga dengan Natal, tadhawu, mandub, mustahab, margub fi, dan juga hasan. Nafal artinya tambahan, tadhawu artinya kerelaan hati, mandub artinya disukai atau disegani, dan begitu pula mustab dan margub fi, sedangkan hasan artinya baik. Berikut macam-macam sholat sunnah. Yang pertama itu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat yang dikerjakan ketika masuk ke dalam masjid dan sebelum duduk. Yang kedua itu sholat rawatib. Sholat rawatib ini yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sholat rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut dengan sholat qobliyah, sedangkan sesudah sholat fardu disebut dengan sholat ba'diyah. Adapun beberapa dianjurkan muakkad untuk rawatib, waktu yang sangat melaksanakannya sholat sunnah dua.
Baiklah, itu pembahasan selanjutnya yaitu sholat jamak dan qashar. Qashar sholat. Kata qashar secara bahasa berarti mengurangi atau meringkas, sedangkan secara istilah qashar adalah mengurangi jumlah rakaat yang ada pada sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sedangkan untuk sholat subuh tidak ada ketentuan untuk mengqasharkannya. Demikian juga dengan sholat maghrib yang berjumlah 3 rakaat, Eee, tidak ada ketentuannya, serta sholat sunnah juga tidak ada ketentuannya. Adapun untuk ketentuan sholat qashar itu bisa dilaksanakan ketika kita berada di perjalanan, kurang lebih, jaraknya sekitar 82 kilometer. Dalam istilah fikih, jarak itu sekitar 16 parsah atau 2 marhalah. Jamak. Jamak adalah mengumpulkan salat zuhur dan salat asar atau salat maghrib dan salat isya di waktu salat yang pertama yang disebut jamak takdim, atau di waktu salat kedua yang disebut jamak takhir. Salat jamak takdim ialah penggabungan salat yang dilakukannya, yaitu pada waktu sholat yang pertama, misalnya sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan pada saat waktu sholat zuhur. Sholat jamak takhir ini adalah sholat jamak salat qashar, adalah meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat qashar hanya bisa dilakukan sholat yang 4 rakaat. Baiklah, pembahasan makalah kelompok 5 yaitu tentang jenazah. Hukum perawatan jenazah itu fardu kifayah. Perawatan atau mengurusi jenazah itu fardu kifayah. Yang paling pokok itu ada 4, yaitu memandikan, mengapani, mensolatkan, serta menguburkan. Dan apabila seorang muslim meninggal dunia, maka berkewajiban mengurus jenazahnya adalah orang-orang yang sesama muslim, terutama itu keluarga terdekatnya. Yang pertama itu memandikan mayat. Syarat wajib mandi itu, yang pertama itu mayatnya orang Islam, ada tubuhnya walaupun sedikit. Mayat itu bukan mati syahid, yaitu mati dalam peperangan untuk membela agama Allah. Nah, adapun cara memandikan jenazah, yang pertama itu menaruh jenazah ke tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang setelah disiram ke tubuh jenazah tersebut. Yang kedua itu melepaskan pakaian jenazah lalu ditutup supaya tidak terlihat auratnya. Yang ketiga itu, orang yang memandikan jenazah hendaknya menggunakan sarung tangan terutama ketika menggosok badan jenazah. Yang keempat itu mengurut perut si jenazah dengan pelan-pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil. Yang kelima itu memulai membasuh anggota badan jenazah penggubalan dengan cara menyiram air ke seluruh tubuh jenazah dengan menggunakan sapu tangan yang bercampur dengan sabun dengan cara perlahan, dimulai bagian atas menuju bagian bawah jenazah. Yang keenam itu bila jenazah penyakit kulit maka ditambah air hijau. Yang ketujuh yaitu bila jenazah terluka parah maka ditambah air asam kamal. Yang kedelapan yaitu emiradu menggunakan kain yang sudah dijahit. Diletakkan di jari kiri tengah yang kiri dengan cara menarik ke atas dengan lembut sampai kubul dan tubuhnya sudah kesat dan tidak ada kotoran lagi. Yang ke-10 yaitu mewudukan jenazah dengan niat untuk laki-laki, nawaitul wudu'a lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Saya berwudu untuk jenazah laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Untuk perempuan itu, nawaitu wudu'a lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Saya berwudu untuk jenazah perempuan ini karena Allah Ta'ala. Yang ke-11 yaitu membasuh seluruh anggota wudu tubuh jenazah, sekurang-kurangnya memandikan jenazah, menyampaikan ke seluruh tubuh dan menghilangkan. Yang berhak memandikan mayat kalau mayat laki-laki, yang memandikannya adalah laki-laki. Kalaupun perempuan tidak boleh memandikan mayat laki-laki kecuali istri muhrimnya. Sebaliknya jika mayat itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan. Yang kedua itu mengkafani jenazah. Mengkafani mayat setelah dimandikan, jenazah wajib dikafani. Yang dimaksud dengan mengkafani jenazah ialah membungkus sekujur tubuh jenazah, walau hanya dengan sehelai kain. Adapun kain kafan yang dibutuhkan untuk mengkafani jenazah laki-laki secara sempurna ialah 3 lembar kain putih. Sedangkan kain kafan yang dibutuhkan untuk mengkafani jenazah perempuan adalah 5 lembar.
Sedangkan kain kafan untuk anak-anak cukup 1 lembar kain putih atau lebih sempurnanya terdiri dari 3 lembar. Adapun cara mengabani jenazah laki-laki, yang pertama itu 3 lembar kain kafan yang sudah dipotong menurut ukuran yang dibutuhkan, dibentangkan dengan cara disusun. Kain yang paling lebar diletakkan paling bawah atau 3 lembar kain kafan dibentangkan, kemudian agak diserongkan yang bawah mengecil dan yang atas melebar, dan lebar demi lembar diulur dengan wewangian. Yang kedua itu, hendaklah dipersiapkan kain tali untuk pengikat yang diletakkan di bawah kain yang paling bawah yang telah dibentangkan itu. Yang ketiga itu, hendaklah dipersiapkan kapas secukupnya yang diberi wangi-wangian kayu cendana untuk digunakan menurut beberapa anggota badan tertentu, yaitu seperti kemaluannya, wajah atau muka, kedua buah dada, kedua telinga, kedua siku-siku, tangan, dan kedua tumitnya. Yang keempat yaitu angkatlah jenazah dengan hati-hati dan baringkan di atas kain yang telah diberi wewangian tersebut. Yang kelima itu, tutuplah dengan kapas pada bagian-bagian wajah, kemaluan, kedua buah dada, kedua telinga, kedua siku-siku, tangan, dan tumit. Selimutkan kain kafan pada jenazah dari yang paling atas selembar-selembar sampai yang paling bawah. Kemudian ikatlah dengan tali kain pengikat yang telah disediakan dengan 3 atau 5 ikatan. Dan adapun cara mengapani jenazah perempuan, yang pertama itu susun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan diletakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian dan dengan kapur barus. Yang kedua itu, tutuplah lubang-lubang yang mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang ketiga itu, tutup kain pembungkus pada kedua pahanya. Yang kelima itu, pakaikan sarung. Yang keenam itu, pakaikan baju kurung. Yang kedelapan itu, dandani rambut dengan 3 dandanan, lalu jujurkan ke belakang. Yang ke yang ketujuh yaitu pakaikan kerudung. Yang ke-8 yaitu membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Yang ke-9 yaitu ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Yang ketiga itu mensolatkan mayat. Syarat mensolatkan mayat, yang pertama itu syarat-syarat salat yang juga menjadi syarat-syarat mayat seperti penutup aurat, suci badan dan pakaian menghadap ke kiblat. Melakukan sesudah mayat dimandikan dan dikafani. Diletakkan mayat itu di sebelah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali kalau salat itu dilaksanakan di atas kubur atau salat gaib. Dan adapun rukun menyolatkan mayat, yang pertama itu niat, sebagaimana salat yang lain. Yang kedua itu takbir 4 kali dengan takbiratul ihram. Yang ketiga itu membaca Al-Fatihah dengan takbiratul ihram. Yang keempat itu membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW sesudah takbir kedua. Kelima yaitu mendoakan mayat sesudah takbir ketiga. Yang keenam itu berdiri jika mampu. Ketujuh yaitu memberi salam. Yang keempat itu mengumpulkan jenazah. Setelah jenazah dimandikan, dikafani dan disolatkan, maka kewajiban selanjutnya yaitu yang harus dilakukan terhadapnya adalah menguburkannya di pemakaman. Sedangkan orang-orang yang mati syahid, ia dimakamkan di tempat gugurnya. Baiklah, pembahasan makalah kelompok 6 yaitu puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab, yaitu saumu adalah menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Puasa menurut istilah adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Syarat wajib puasa yang pertama itu berakal, yang kedua yaitu baligh, yang ketiga yaitu kuat berpuasa. Dan adapun syarat sah puasa, yang pertama itu Islam, yang kedua itu mumais, yang ketiga itu suci dari hadas dan najis. Dan adapun syarat sunnah puasa, yang pertama itu puasa 6 hari dalam bulan Syawal, yang kedua itu puasa hari Arafah tanggal 9 bulan Haji, yang ketiga itu puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram, yang keempat itu puasa Sya'ban, yang kelima itu puasa hari Senin Kamis, yang keenam itu puasa tengah bulan
tanggal 13, 14, dan 15 dan tiap-tiap bulan Komariah. Adapun syarat patuh puasa yang pertama itu niat, yang kedua itu menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama itu makan dan minum, yang kedua itu muntah dengan sengajanya, yang ketiga itu bersetubuh, yang keempat itu keluar darah haid dan nifas, yang kelima yaitu gila, yang keenam itu keluarnya mani. Dan adapun orang yang boleh berbuka puasa yang pertama itu puasa orang tua, yang kedua itu puasa orang hamil dan menyusui, yang ketiga itu puasa orang musafir. Dan adapun jenis-jenis puasa, yang pertama itu puasa padu atau puasa wajib adalah jenis puasa yang diwajibkan dalam Islam. Yang kedua itu puasa sunan adalah jenis puasa yang dianjurkan tetapi tidak diwajibkan dalam Islam. Yang ketiga itu puasa makruh adalah jenis puasa yang dianjurkan untuk dihindari atau tidak dianjurkan dalam Islam, seperti puasa pada hari Jumat tanpa berpuasa pada hari Kamis maupun hari Sabtu. Dan Nabi Muhammad SAW menyarankan agar tidak berpuasa pada hari tersebut secara terpisah. Yang keempat itu puasa yang diharamkan. Puasa yang diharamkan ini adalah jenis puasa yang dilarang dalam Islam ini berarti bahwa melaksanakan puasa semacam seperti melanggar syariah dan mengakibatkan dosa seperti puasa pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Adapun hikmah berpuasa yang pertama itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu melatih diri untuk disiplin waktu, yang ketiga itu melatih kesabaran, yang keempat itu menyehatkan hati dan badan, yang kelima itu mengajarkan arti hidup hemat dan sederhana, yang keenam itu mendorong rasa bersyukur kita. Baiklah, itulah pemaparan materi yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, sama-sama mengampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.